Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatifillah rahimakumullah, apa saja yang akan kita siapkan untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan tersebut atau menjadi pemenang dalam perlombaan Ramadan tersebut? Yang pertama yang kita lakukan adalah memperbanyak diri untuk bertaubat atau beristighfar. Kenapa kita harus bertobat dan beristighfar sebelum datangnya bulan Ramadan? Untuk mensucikan, untuk membersihkan atau menjernihkan hati dan jiwa kita. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa ketika seseorang itu membawa dosa atau masih ada dosa dan itu dia bawa sampai Ramadan itu datang, maka dikatakan bahwa dia akan terhalang untuk menikmati Ramadan dengan istiqomah. Dia terhalang untuk menikmati ketaatan di dalam bulan Ramadan. Naudzubillahi min dzalik, maka sebelum Ramadan datang, senantiasa kita harus membersihkan diri kita, bertobat dan beristighfar dengan segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau toh kita membuat salah kepada orang, maka senantiasa kita meminta maaf kepada orang tersebut. Sehingga di bulan Ramadan tidak ada lagi dosa yang kita bawa. Awatifillah rahimakumullah, sampailah kita kepada persiapan yang kedua di dalam menyiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak doa untuk sampai kita di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Atau agar Allah menyampaikan diri kita, ya, menyampaikan diri kita sehingga kita bisa hadir di dalam bulan suci Ramadan. Ini terus kita baca doa tersebut karena kita tidak tahu afatifillah rahimakumullah kapan ajal menjemput kita. Nah, senantiasa kita lantunkan doa sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu kitab ya atau doa yang senantiasa dibaca oleh Yahya bin Kasir, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah padaku Ramadan. Wasallim li Ramadan dan sampaikanlah Ramadan itu untukku. Watasallamhu minni mutakobbalan dan terimalah seluruh amal-amal kebaikanku pada saat bulan Ramadan. Akhwatifillah rahimakumullah, semoga tadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sebagai niatan bagi kita agar kita bisa sampai di bulan Ramadan dan kita melakukan seluruh amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kalau toh seandainya Allah tidak menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan, atau misalkan Allah memanggil kita lebih dahulu sebelum Ramadan datang, maka sudah ada niatan dalam benak kita. Sehingga insya Allah menjadi penyempurna ya Ramadan kita. Akhwati fillah rahimakumullah, sampailah kita pada persiapan yang ketiga. Yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah memperbanyak tolabul ilmi, memperbanyak menuntut ilmu. Wabil khusus ilmu terkait dengan Ramadan. Ingat ahwati fillah rahimakumullah bahwa amal yang diterima di sisi Allah itu bukan aksaru amala, bukan banyaknya amal, tapi ahsanu amala, amal yang ihsan. Amal yang ihsan itu apa? Amal yang ikhlas dilakukan oleh orang yang melakukan amal tersebut dan amal itu sesuai dengan tuntunan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan hukum syara. Nah, maka kita harus tahu ketika kita melakukan amal-amal di bulan Ramadan tersebut,
Nah, amal-amal itu apakah amal yang dibolehkan menurut syara, yang diwajibkan menurut hukum syara, yang diharamkan menurut syara, atau yang dimakruhkan menurut hukum syara? Mulai dari menentukan awal akhir Ramadan, mulai dari bagaimana kita menata atau melafazkan niatnya, atau termasuk nanti aktivitas-aktivitas yang lain yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu. Maka kuncinya yang sangat utama adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak akan diterima amal kita. Maka mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk senantiasa tolabul ilmi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Akhwati rahimakumullah, sampailah kita kepada persiapan yang keempat, yaitu menyiapkan diri dari sisi fisik. Kenapa fisik harus disiapkan? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan adalah aktivitas fisik, ibadah fisik. Mulai dari kita berpuasa, menahan lapar, menahan minum, dan juga menahan aktivitas yang tidak dibolehkan oleh Allah. Menurut hukum syara, kita tahan. Mulai dari kita taraweh, melakukan sholat taraweh yang jumlahnya mungkin ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, itu juga aktivitas fisik. Nah, termasuk juga membaca Al-Quran, bertadarus, bertilawah, itu juga aktivitas fisik. Nah, karena tadi aktivitas puasa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu adalah aktivitas fisik, maka ahwati fillah rahimakumullah, dari sekarang kita juga harus menjaga stamina kita, menjaga fisik kita agar nanti ketika Ramadan kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan termasuk juga dalam seluruh amal-amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka fisik kita akan sehat, fisik kita akan tegar, sehingga kita bisa menjalani aktivitas-aktivitas tersebut dengan sebaik-baiknya. Memang Allah memberikan rukhsah bagi orang-orang yang terkendala, misalkan sakit, melahirkan. Nah, itu keringanan yang diberikan oleh Allah dengan nanti akan mengganti puasa pada bulan-bulan yang lain. Tapi untuk sekarang, mulai sekarang kita jaga fisik kita agar nanti ketika Ramadan tiba, insya Allah fisik kita tetap sehat, tetap kuat. Nah, aktivitas fisik ini bisa dijaga atau kemudian kita sudah melatih diri kita untuk berpuasa pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk bulan Rajab dan bahkan bulan Sa'ban. Karena di situ Allah memerintahkan ya, bagaimana kemudian Allah mencintai orang-orang yang banyak berpuasa di bulan-bulan tersebut. Sehingga nanti ketika Ramadan, orang itu tidak akan kaget lagi. Fisik kita juga tidak akan kaget lagi karena sudah terbiasa melakukan aktivitas sebelumnya. Ya, makanannya juga dijaga, olahraganya, dan lain sebagainya. Nah, afatifillah rahimakumullah, sampailah kita kepada persiapan berikutnya, yaitu persiapan materi atau harta. Kenapa materi atau harta ini perlu kita siapkan? Karena pada bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui tadi, Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Nah, termasuk misalkan memberi buka kepada orang yang berpuasa. Nah, ketika memberi buka, otomatis kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, gitu kan. Nah, berikutnya misalkan melakukan sedekah di dalam pada bulan suci Ramadan, maka untuk bersedekah kita pun akan mengeluarkan uang, gitu. Nah, termasuk hal yang harus kita lakukan, ya, kewajiban yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan adalah menunaikan zakat fitrah. Nah, itu harus kita alokasikan juga harta kita untuk hal-hal yang nanti akan memberikan pahala yang berlipat, termasuk misalkan wakaf.
melakukan, amal wakaf di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, eee, hendaklah kita tata gitu ya, kita alokasikan keuangan-keuangan kita untuk aktivitas amal kebaikan di bulan Ramadan. Kita tidak menyibukkan diri kita untuk urusan-urusan dunia yang itu mungkin bisa kita nomor dua kan itu. Kita kejar bagaimana kemudian pahala tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah persiapan keluarga. Artinya, mulai dari tadi ya, beristighfar, kemudian doa, tolabul ilmi, menyiapkan fisik dan juga harta, itu tidak berhenti untuk diri kita saja awati filah. Tapi kita mengkondisikan keluarga kita. Ya, kita bentuk keluarga kita itu memiliki visi dan misi yang sama ketika menyambut bulan Ramadan. Sehingga insya Allah keluarga kita akan kondusif, keluarga kita akan menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menyiapkan diri dalam menyambut datangnya Ramadan dan apa yang kita inginkan akan kita raih, yaitu menjadi pemenang dalam bulan suci Ramadan tersebut. Termasuk kita raih ketakwaan di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Akhwati fillah rahimakumullah, demikian persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah eh, persiapan yang kita lakukan ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Karena puasa adalah termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi kita sebagai kaum muslimin. Maka kesungguhan kita untuk menyambut Ramadan, kesungguhan kita dalam rangka mengisi aktivitas Ramadan tersebut untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Allah adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memaksimalkan diri untuk menyiapkan diri dalam menyambut datangnya Ramadan dengan bekal-bekal keilmuan kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan kita. Insya Allah, apa yang kita inginkan, baik itu menjadi pemenang dan menjadi meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah akan tercapai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.